Perang, 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 dan perang. Inilah tema yang tidak pernah kering sebagai sumber penceritaan dalam perjalanan peradaban umat manusia. Sebagaimana kisah Mahabharata dan tragedi dari Yunani yang telah disandingkan dalam lirik lagu band legendaris Indonesia God Bless yang berjudul Panggung Sandiwara. Perang Mahabharata dalam mitologi Asia dan Perang Troya dalam mitologi Yunani, keduanya merupakan cerita tentang peperangan yang para tokohnya adalah keturunan langsung dari para dewa dan dewi yang tidak hanya dapat menghibur tetapi juga menyimpan hikmah untuk dipetik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja fokus ke alur cerita Troy. Kisah peperangan bangsa Yunani dan bangsa Troya ini awalnya dipicu oleh penculikan istri Raja Menelaus yang berkuasa di bawah kerajaan besar Yunani oleh Pangeran Paris dari kerajaan Troya. Perang di antara kedua bangsa tersebut akhirnya berkobar dan berujung pada kisah tragedi. Selama puluhan tahun, Raja Mycenae yaitu Agamemnon berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Yunani dan menjadikan mereka sebagai sekutunya. Hanya tersisa kerajaan Thessaly yang belum dia tundukkan untuk menjadikannya sebagai raja di antara para raja di Yunani. Sementara saingan terkuat Yunani saat itu adalah kerajaan Troya, dan Agamemnon juga berambisi untuk menguasainya. Yunani sebenarnya memiliki satu pasukan elit terkuat dan disegani di seantero Yunani di bawah pimpinan Achilles. Namun di balik itu, Achilles sebenarnya adalah seorang prajurit yang sulit diatur dan tidak pernah tunduk kepada Agamemnon. Pasukan Agamemnon terus dikirim untuk berperang dengan kerajaan Thessaly demi menguasai seluruh daratan Yunani. Namun setelah perang berkali-kali dan banyak prajurit mereka yang tewas, Agamemnon memutuskan untuk mengirimkan pasukan elitnya. Kesepakatan yang dibuat adalah Agamemnon tidak akan mengusik wilayah Thessaly lagi jika mereka menang. Namun sebaliknya, Thessaly harus tunduk kepadanya jika Agamemnon menang. Raja Thessaly memanggil prajurit terbaiknya. Ia bernama Boagrius yang bertubuh kekar. Sedangkan Agamemnon memanggil Achilles. Tetapi saat itu dia malah tidak ada di antara barisan pasukan. Ternyata hari itu Achilles bangun kesiangan dan masih bersama dua lady companion di dalam tendanya. Asik. Achilles diyakini sebagai makhluk immortal karena dilahirkan oleh Dewi Thetis yang dulu pernah memberkatinya dengan cara mencelupkan tubuhnya ke sungai keabadian. Namun Achilles menganggap dirinya hanya manusia biasa yang juga doyan gituan dan juga memerlukan helm dan perisai perlindungan serta bersenjatakan pedang untuk menyerang. Setibanya di medan perang, Achilles dengan sigap dan cepat menghabisi lawan duelnya. Dengan demikian, Agamemnon pun menguasai seluruh Yunani. Achilles. Is there no one else? Di negeri lain, Menelaus, sang raja Sparta yang berada di bawah kerajaan Yunani, memiliki seorang istri muda yang bernama Helen. Saat itu, Sparta sedang menyepakati perjanjian damai dengan kerajaan Troya dan menjadi sekutu. Untuk merayakannya, mereka menggelar suatu pesta. Dua pangeran dari Troya, yakni Hektor dan Paris, hadir di sana menjalankan mandat dari kerajaannya. Hektor dikenal reputasinya sebagai prajurit terkuat di Troya dan sangat mahir menggunakan pedangnya. Sedangkan Paris adiknya belum pernah berperang sama sekali. Meskipun tentu saja ia juga memiliki pedang. Secara diam-diam, ternyata Paris sudah pernah menunjukkan keahliannya dalam memainkan pedang yang satunya lagi di depan Helen, sang istri Raja Menelaus. Tidak hanya itu, singkatnya mereka telah bersumpah setia dan saling mencintai sehidup semati. Waduh. Sebagai seorang raja, Menelaus ternyata tidak nampak menunjukkan rasa cinta sepenuhnya kepada Helen. Helen hanya diperlakukan sebagai penghasil keturunan, sedangkan Menelaus selalu bersenang-senang dengan wanita penghibur di dalam istananya. Hubungan rahasia antara Paris dan Helen akhirnya terendus oleh Hektor. Hektor langsung mengancam adiknya bahwa dia tidak akan segan membunuh Paris karena ulahnya tersebut dapat membahayakan kerajaan Troya. Troy, I will rip your pretty face. You do understand why we're in Sparta? For peace. Apa hendak dikata, Paris ternyata nekat mengondol Helen sang istri raja ke Troya pada keesokan paginya. Hektor menjadi sangat murka atas kenekatan Paris tersebut. Bagaimana tidak, sang raja yakni ayah mereka telah berupaya keras selama bertahun-tahun untuk menjalin perdamaian dengan Sparta.
Dan sekarang, Paris begitu saja mengacaukannya karena seorang wanita. Wait, You fool! listen to me. Begitu mengetahui bahwa Paris telah menggondol istrinya, Menelaus pun sangat marah dan merasa telah dihina kehormatannya. Dia langsung menemui Raja Agamemnon kakaknya dan memintanya untuk berperang bersamanya menyerang kerajaan Troya. Melihat adanya kesempatan dan alasan untuk menyerang Troya, Agamemnon mengerahkan seluruh pasukan Yunani untuk menginvasi Troya. Hal tersebut dirasanya perlu karena selama ini benteng Troya tidak pernah bisa ditembus dan tentaranya belum pernah terkalahkan. Nestor sang penasehat kerajaan mengatakan bahwa untuk memenangkan peperangan tersebut, mereka harus melibatkan Achilles dan 50 pasukan terkuatnya. Agamemnon yang tidak menyukai Achilles awalnya menolak saran Nestor karena sifat Achilles yang tidak dapat dikontrol dan tidak pernah tunduk padanya. Faktanya, Achilles memang selalu menang dalam peperangan. Will you go to war with me, brother? Achilles. We don't need to control him, we need to unleash him. Odysseus diminta untuk membujuk Achilles agar mau berperang menyerang kerajaan Troya. Achilles sedang mengajari sepupu kesayangannya Patroclus menguasai teknik penggunaan pedang saat Odysseus tiba di sana. Nervous? Anti-sword blow. Petrified. You told me never to change sword hands. Achilles sebetulnya tidak ingin berperang untuk Agamemnon, apalagi perang ini dipicu oleh digondolnya istri raja. Odysseus kembali meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia harus berperang untuk Yunani dan dirinya sendiri, bukan untuk Agamemnon. Odysseus juga memprovokasinya dengan mengatakan bahwa Pangeran Hektor dari Troya terkenal sangat kuat dan katanya bahkan tentara terkuat Yunani pun tidak bisa mengalahkannya. Achilles pun terpancing dan kepanasan, kemudian menemui ibunya untuk meminta saran. Ibu Achilles menyarankannya untuk ikut berperang karena perang Troya adalah perang besar yang akan diingat oleh dunia. Glory will be yours. The world will remember your name, and I shall never see you again. Di istana Troya, Priam sang raja Troya menyambut mereka beserta Helen yang kini menjadi calon istri Paris. Hektor juga disambut dengan sukacita oleh Andromache istrinya beserta bayi mungil mereka. Dan tidak ketinggalan pula Briseis, sepupu Paris dan Hektor yang kemudian juga muncul menyambut mereka. Hektor menginginkan agar Helen dipulangkan ke Sparta, tetapi ayahnya tidak setuju karena mempertimbangkan Paris yang pasti akan mengikutinya. Hektor juga mengingatkan bahwa Troya tidak akan menang jika Sparta dan Yunani menyerang mereka. Tetapi Raja Priam masih sangat yakin bahwa dinding benteng istana terlalu kokoh untuk dapat ditembus oleh musuh manapun. Selain itu, Priam juga meyakini bahwa dewa Apollo yang mereka puja akan melindungi bangsa Troya. Do not mock the gods. Forgive me, Father. You won't be the one fighting. Prajurit Troya kemudian dikerahkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari peperangan. Hingga akhirnya 1.000 kapal Yunani dan 50.000 pasukannya telah terlihat. Pertahanan ekstra telah disiapkan di pantai dan persenjataan yang baru pun sudah disiagakan. Di atas sekoci, nampak Patroclus sudah tidak sabar ingin berperang. Namun Achilles meyakinkan sepupunya tersebut bahwa ia belum siap dan menugaskannya untuk menjaga kapal. Achilles bersama 50 pasukan elitnya telah mendahului ribuan kapal Yunani di belakangnya tanpa menunggu perintah langsung dari Agamemnon. Di pihak lain, Hektor memerintahkan pasukannya untuk membawa penduduk kota ke dalam benteng dan mereka siap berperang. Is the Apollonian Guard ready? Waiting at the city gates. Sementara Achilles juga menyampaikan komandonya dengan penuh semangat kepada Myrmidons, yakni nama resmi untuk 50 prajurit elit yang dipimpinnya. Pertempuran di pesisir pantai pun dimulai. Myrmidons berhasil menumpas banyak pasukan Troya dan memukul mereka mundur, meskipun tanpa bantuan penuh seluruh pasukan Yunani. Achilles bahkan tidak menunjukkan penghormatannya terhadap patung dewa Apollo sang pelindung Troya. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik serta menjarah apa saja yang ada di kuil pemujaan itu. Hektor dan pasukannya kemudian masuk ke kuil tersebut untuk menyerang. Namun mereka justru langsung diserbu oleh pasukan Achilles. Hektor menjadi sangat geram setelah mengetahui para pendeta kuil yang tak bersenjata juga telah dibunuh. Dia pun langsung menantang Achilles untuk berduel. Achilles tidak bersedia memenuhi permintaannya karena tidak akan ada yang menyaksikan kematian Hektor setelah seluruh pasukan Hektor telah dihabisi. Achilles kemudian secara sengaja membebaskan Hektor dengan cara mengusirnya dari tempat itu. Achilles akan menunggu saat yang tepat untuk menghabisi sang pangeran. Prince, drink some wine, make love to your wife. Speak of war as if it's a game. And for them
I hear he's good at charming other men's wives. Eudoros, si tangan kanan Achilles, kemudian menyerahkan wanita bernama Briseis. Sepupu Hektor dan Paris itu ditangkap oleh para prajurit saat di dalam kuil. Ya, mereka benar-benar mempertimbangkan apa saja yang sekiranya bisa menjadi kesenangan Achilles. Briseis menyesalkan bahwa Achilles membunuh para pendeta di dalam kuil Apollo. Namun Achilles berkelit bahwa ia tidak membunuh satupun pendeta tersebut dan melimpahkan tuduhan itu kepada para prajuritnya. Sementara itu di sepanjang pantai, para prajurit Yunani telah membangun barak mereka. Para raja dari berbagai wilayah Yunani memberikan persembahan mereka kepada Agamemnon sebagai penghargaan atas keberhasilannya menduduki pantai Troya. Meskipun faktanya, semua ini adalah hasil jerih payah Achilles dan pasukannya. Ketika Agamemnon ingin berbicara secara pribadi dengan Achilles, raja-raja itu diperintahkan untuk pergi meninggalkan mereka. Seolah sedang tertangkap basah atas klaim keberhasilannya, Agamemnon menegaskan bahwa para raja tersebut tidak akan tunduk kepada Achilles dan mereka tetap akan menganggap Achilles sebagai seorang prajurit. Sedangkan dirinya tentu saja akan menjadi raja dari semua raja di seluruh Yunani. Achilles masih bisa bersabar dengan semua olok-olok tersebut. Namun saat Agamemnon mengatakan bahwa dia juga akan bersenang-senang bersama Briseis, Achilles mulai kehilangan kesabarannya dan berupaya untuk melindungi Briseis dari Agamemnon. Tidak hanya sampai di situ saja, Achilles yang sangat jengkel terhadap Agamemnon juga bersumpah bahwa sebelum mati, dia ingin tersenyum saat melihat mayat Agamemnon. Down on your corpse and smile. Side. Cut! I don't want anyone dying for me. Kerajaan Troya tengah berduka atas pasukan mereka yang tewas di medan perang. Meski demikian, para pendeta dan tokoh masyarakat tetap meyakini bahwa mereka akan memenangkan pertempuran dan dinding kokoh Troya tidak akan dapat ditembus. Apalagi selama mereka masih memiliki pasukan pemanah yang hebat dan Hektor, sang prajurit terbaik Troya. Paris sebenarnya tidak ingin perang tersebut berlanjut karena dia merasa dialah orang yang memicu peperangan ini. Dia pun memutuskan untuk menantang Menelaus bertarung 1 lawan 1 dalam sebuah duel untuk untuk memperebutkan Helen. Dia sangat mencintai Helen sebagaimana ayahnya sangat mencintai Troya. Untuk itu, Raja Priam memberinya pedang pusaka bangsa Troya kepada Paris sebagai senjatanya dalam pertarungannya nanti. Sementara bagi Andromache, ia tidak hanya khawatir kehilangan Hektor suaminya. Dia tahu bahwa tujuan utama dari invasi Yunani bukanlah sekedar untuk mengalahkan Paris, melainkan untuk menaklukkan Troya, dan tentu saja dengan cara menghabisi Hektor dan semua prajurit Troya. Don't go tomorrow. I won't survive. Hektor menemui Paris sesaat sebelum pertempuran dan melihat Helen tengah bergegas pergi. Ternyata Helen hendak menyerahkan diri ke Menelaus karena juga merasa bersalah atas banyaknya korban meninggal akibat ulahnya. Namun Hektor melarangnya karena saat ini penebusan rasa bersalahnya sudah bukan jadi inti persoalannya. Agamemnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya karena agenda utama penyerangan ini adalah penaklukan Troya, bukan sekadar romansa cinta rahasia belaka. And my brother. It's my fault. What are you doing? Let me go. About his brother's marriage. This is about power. The army's marching. Esok paginya, ketika tentara Yunani bersiap maju ke medan perang, Achilles dan pasukannya menolak untuk ikut perang jika bukan Agamemnon sendiri yang memintanya untuk ikut berperang. Are you ready to fight? I am. At night I see their faces. All the men I've killed. They say welcome, brother. Soldiers, they fight for kings they never even met. Soldiers obey. Don't waste your life following some fool's orders. Go! Sementara itu, Paris telah sangat yakin dengan keputusannya. Raja Priam tidak bisa menyalahkan Helen atas kejadian ini, karena baginya, semua yang telah terjadi merupakan kehendak dewa. Maka para prajurit Troya pun telah bersiap. Setelah puluhan ribu pasukan Yunani bersiap siaga dan para pemimpin bertemu untuk bernegosiasi yang terakhir kalinya, Agamemnon menyatakan tawarannya agar menyerahkan Helen dan Troya harus tunduk di bawah kekuasaannya jika mereka masih ingin berdamai. Hektor langsung menolaknya, karena sampai kapanpun putra Troya tidak akan tunduk pada penguasa asing. I see you're not hiding behind your high walls. You come here uninvited. Go back to your ships and... The sun was shining when your wife left you. Second, Troy must submit to my command. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. The winner takes Helen home. And let that be the end of it. Pada kesempatan itu, Paris menantang Menelaus untuk berduel demi memperebutkan Helen dan segera mengakhiri perang sesudahnya. Meskipun Agamemnon tidak setuju, karena dari awal dia hanya ingin menguasai Troya, Menelaus bersikeras meladeninya karena ia yakin dapat dengan mudah mengalahkan Paris dan melampiaskan dendamnya. Maka pertarungan duel itu pun dimulai.
Paris yang tidak memiliki pengalaman dalam berduel benar-benar mengalami kesulitan. Ketika dalam keadaan sangat genting dan terdesak, ia mengandalkan bantuan dari kakaknya. Hektor tidak tinggal diam, dan hasil akhir pertarungan duel tersebut membuat Agamemnon sangat murka karena harus kehilangan adiknya. Prepare for battle! Pasukan Yunani pun mulai menyerang. Sementara itu, pertahanan prajurit Troya bersama para pasukan pemanah dalam formasi kokoh di sepanjang dinding benteng memberikan mereka posisi yang sangat menguntungkan. Banyak prajurit Yunani tewas terkena serangan panah dari atas. Hektor bertarung dengan Ajax yang merupakan salah satu prajurit terkuat Yunani selain Achilles dan berhasil mengalahkannya. Setelah menyaksikan banyak prajurit Yunani yang tewas, Agamemnon memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Untuk sementara perang dihentikan. Mayat-mayat para prajurit dikumpulkan dan dikremasi. Agamemnon berjanji di depan jenazah adiknya untuk menaklukkan Troya. Brother, I promise you, I will burn the city to the ground. Ketika Briseis hendak diperdaya oleh pasukan Yunani, Achilles datang untuk membelanya. Achilles kemudian memaparkan pandangan dan mencurahkan isi hatinya kepada Briseis bahwa dirinya tidak lain hanyalah manusia biasa yang mudah jatuh hatinya dan tidak sekuat dewa sebagaimana disangkakan kepadanya selama ini. Saat Achilles tertidur, Briseis berniat untuk menggorok lehernya. Namun Achilles tidak melawan untuk menunjukkan bahwa dia juga rela mati demi dirinya. Segera setelahnya, ketika Achilles nampak mulai terbangun karena memang dibangunkan, Achilles meyakinkan Briseis hingga ia pun jatuh cinta. Mereka pun saling, ya begitulah, memberi dan menerima. Keesokan paginya, Odysseus benar-benar datang dan meminta Achilles untuk bersedia maju perang bersama prajurit Yunani. Mereka sedang memerlukan kehadirannya, tetapi Achilles malah mengatakan akan pulang besok pagi. Sementara di Troya, para pendeta dan para tetua menyarankan agar para prajurit Troya segera melancarkan serangan balik ke pihak Yunani selagi mental pasukan Yunani sedang jatuh. Malam itu, Achilles terbangun dari tidurnya ketika pasukan Troya tiba-tiba menyerang. Prajurit Yunani yang tidak siap berperang semakin ciut mentalnya. Ketika mereka menyadari ternyata puluhan ribu prajurit Troya telah mengepung seluruh pantai sambil menggebrakkan perisai dan tombak mereka. Ketika prajurit Yunani semakin ketakutan, Achilles dan pasukan Myrmidonnya muncul dan pertempuran pun dimulai. Semua prajurit menyaksikan duel Achilles dan Hektor dari kejauhan hingga terungkap bahwa ternyata pria yang telah dikalahkan tersebut bukanlah Achilles, melainkan Patroclus, sepupu Achilles. Achilles masih di dalam tendanya dan ketika mendapat kabar bahwa sepupunya Patroclus telah tewas, Achilles sangat marah dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Dengan penuh dendam dan kesedihan, Achilles menggelar upacara kremasi untuk melepas kematian Patroclus. Hector cut his throat. Di istana Troya, Hektor menunjukkan Andromache jalan rahasia menuju Gunung Aida untuk menyelamatkan diri. Dia juga meminta Andromache untuk mengajak sebanyak mungkin warga Troya. Hektor juga memerintahkan yang lainnya untuk bersiaga karena pasukan Yunani pasti akan segera menyerang. Sementara itu, Paris telah berlatih memanah dengan giat sejak kekalahannya dalam duel. Keesokan paginya, Achilles yang dipenuhi kemarahan hendak membalaskan dendamnya kepada Hektor dengan mendatangi Troya sendiri dan hendak menantangnya berduel. Meskipun Briseis telah berusaha mencegahnya, Achilles tetap bersikeras hingga tiba di depan dinding kokoh benteng kerajaan Troya seorang diri. Hector! No. Hector! Hector! Sebelum berduel, Hektor seakan dapat memprediksi kelanjutan nasibnya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Ia juga mengucapkan salam perpisahannya kepada Paris dan menciumi anak istrinya. Saat di depan Achilles, Hektor berujar bahwa siapapun yang menang harus memberikan kesempatan kepada yang kalah untuk disemayamkan dengan layak sesegera mungkin. Meskipun mendengarkan hal tersebut dengan baik, Achilles nampak tidak mengindahkannya.
Pertarungan antara dua prajurit terbaik dari dua kerajaan pun dimulai. Awalnya mereka nampak sama kuat dan bertarung dengan imbang. Tak berserang lama, Achilles nampak lebih unggul hingga dapat mengakhiri duel tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Achilles mengikat kaki Hektor dan menyeret jenazah Hektor dengan kereta kudanya untuk memberikan siksaan yang sama kepada semua orang yang ada di sana, sebagaimana dia telah tersiksa oleh kematian sepupu tercintanya. Malam harinya, Raja Priam dengan tekad kuat menyelinap masuk ke tenda Achilles sendirian. Priam meminta jenazah anaknya dikembalikan kepadanya agar dia dapat memberinya penghormatan terakhir dengan benar, sebagaimana wasiat yang telah mereka sepakati sebelum duel dimulai. Achilles sangat tersentuh dengan keberanian Priam sebagai ayah yang sangat mencintai anaknya. Meskipun mereka berstatus sebagai musuh, Achilles akhirnya memberi kesempatan kepada Priam untuk memandikan, mendoakan, dan mengkremasi anaknya dengan layak. Karena sifat suportivitas seorang kesatria di antara mereka harus tetap dijunjung tinggi. Mengingat upacara kremasi Hektor yang akan berlangsung selama 12 hari, maka Achilles mengatakan bahwa pasukan Yunani tidak akan menyerang Troya selama masa berkabung tersebut. Saat itu juga, Achilles mengembalikan Briseis bersama rombongan Raja Priam dan memberinya sebuah kalung. Achilles juga menyampaikan kekagumannya dengan memuji Priam sebagai raja yang bijaksana dan jauh lebih baik daripada Agamemnon, Raja Yunani. Sesampainya di Troya, upacara kremasi Hektor segera dilaksanakan. Dalam penantian berakhirnya masa berkabung, Odysseus melihat seorang prajurit membuat ukiran miniatur kuda dari kayu dan mendapatkan sebuah ide. Open the gates! Open the gates! 12 hari telah berlalu. Saat prajurit Troya tiba di pantai untuk melanjutkan pertempuran, mereka sudah tidak menemukan satupun prajurit Yunani. Satu-satunya yang tertinggal di sana adalah sebuah patung raksasa berbentuk kuda. Pasukan Troya menganggap ini adalah patung kuda untuk dewa Poseidon yang disembah bangsa Yunani. Mereka juga mengira nampaknya patung tersebut sengaja dibuat agar mereka diberi keselamatan dalam perjalanan pulang kembali ke Yunani dan meninggalkannya kepada kerajaan Troya sebagai hadiah. Paris hendak membakar patung tersebut. Namun para pendeta yang menghormati dewa tidak ingin nasib buruk menimpa mereka karena telah menghancurkan persembahan untuk dewa. Seorang pemimpin di antaranya akhirnya memutuskan untuk membawa patung itu ke Troya. Bagaimanapun, patung kuda raksasa itu seolah mewakili kemenangan Troya, sehingga warga Troya bergembira dalam sukacita menyambutnya dan menggelar pesta. Yang belum mereka sadari, ternyata prajurit Yunani tidak sepenuhnya telah meninggalkan Troya. Patung tersebut merupakan bagian dari sebuah strategi yang dipersiapkan untuk menjebol pertahanan benteng Troya yang hampir tidak bisa ditembus dengan cara biasa. Patung itu menyembunyikan beberapa prajurit Yunani untuk dapat masuk dan menghabisi para penjaga yang tengah tertidur di malam hari secara diam-diam. Setelah itu, gerbang benteng Troya pun dibuka. Puluhan ribu prajurit Yunani yang telah bersembunyi dan menunggu di luar kemudian menyerbu Troya tanpa ampun saat dini hari. Troya dibuat porak-poranda, warga sipil ditangkap dan disiksa, bangunan-bangunan dibakar dan dihancurkan. Sebagaimana janji Agamemnon pada mendiang Menelaus adiknya untuk membalaskan dendamnya. Achilles mencari keberadaan Briseis, sedangkan Andromache mengajak warganya ke jalan tembus untuk menyelamatkan diri. Namun Paris tidak bisa pergi mengikutinya karena harus menemukan Briseis dan melindungi ayahnya. Seorang pemuda dipercaya oleh Paris untuk membawa pedang pusaka Troya.
Hal tersebut dilakukannya sebagai wujud keyakinan bahwa orang-orang Troya masih memiliki masa depan. Dalam keadaan tersebut, Paris juga harus rela berpisah dengan Helen demi mengupayakan keselamatannya. You men are warriors! Pasukan Yunani semakin leluasa menerobos masuk ke istana kerajaan Troya. Kuil pemujaan para dewa dihancurkan, dan Raja Priam akhirnya tewas di tangan Agamemnon. Agamemnon yang menemukan Briseis sedang berdoa di antara puing-puing kuil tidak melewatkan kesempatannya. Ketika Agamemnon merasa berjaya menguasai Briseis dan seluruh kerajaan Troya, tanpa disangka, Briseis menikamkan sebuah belati ke leher Agamemnon hingga tewas. Achilles datang untuk membantu Briseis saat para prajurit Agamemnon mengepungnya. Namun, Achilles telah menjadi target sasaran anak panah Paris. Sebuah anak panah mengenai tumit Achilles yang diyakini sebagai titik kelemahan Achilles. Konon, saat Dewi Thetis mencelupkan tubuh Achilles ke sungai keabadian, bagian tumitnya tidak tercelup, sehingga titik tersebut menjadi satu-satunya rahasia kelemahan untuk mengalahkan kekuatan Achilles. Achilles sempat berusaha bangkit, tetapi Paris beberapa kali meluncurkan anak panahnya ke tubuh Achilles. Hingga pada saat-saat terakhirnya, Achilles mengatakan kepada Briseis bahwa dia telah membawa kedamaian dalam diri Achilles. You gave me peace. In a lifetime of war. Briseis, Andromache, Helen, Paris, dan beberapa warga Troya yang lainnya telah berhasil melarikan diri dengan selamat dan telah jauh berada di luar istana kerajaan Troya. Sebagai penutup cerita, Odysseus dan seluruh prajurit Yunani berkumpul di depan istana kerajaan Troya yang terbakar dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Achilles dan akan mengenangnya sebagai pahlawan Yunani. Tamat. Men rise and fall like the winter wheat. Let them say, I lived in the time of Achilles. Oke, semoga kalian terhibur dan terinspirasi oleh keberanian, tekad, kepahlawanan, suportivitas, dan sisi positif dari cerita tadi ya. Ingat, keberanian dan tekad yang kuat harus diterapkan pada peluang yang tepat. Keberanian dan tekad Paris mencintai Helen di awal cerita adalah contoh yang tidak tepat. Cinta kok untuk istri orang lain? Cinta siapa?